Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Izin dokter, kami dari kelompok SGDB 2 akan mempresentasikan studi proyek kami yang judul Anatomi Articulus Radiocarpalis atau wrist joint dan aspek klinisnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nyaman Bayu Rusna Krisna dengan 3 digit yang terakhir 032. Nah, kali ini saya akan menjabarkan latar belakang dari studi proyek SGD B2, yaitu mengenai anatomi articulus radiocarpalis atau wrist joint dan aspek klinisnya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, termasuk tulang dan sendi yang membentuk sistem kerangka. Fungsi utama kerangka adalah mendukung tubuh, melindungi organ internal, dan menyimpan kalsium. Sendi yang menghubungkan tulang, memungkinkan pergerakan dan pertumbuhan tulang. Salah satu contohnya adalah articulus radiocarpalis, sendi pergelangan tangan yang kompleks dan memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi. Seperti mesin, sendi dapat mengalami kerusakan, sehingga pemahaman tentang struktur dan fungsi sendi sangat penting untuk mencegah kerusakan dan menjaga kesehatan sendi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah penulisan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Abelana Penindana Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 034. Jadi sekarang saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja tulang yang menyusun pembentukan sendi pergelangan tangan? Yang kedua, apa saja gerakan-gerakan yang terjadi serta masuk ke dalam jenis sendi pada pergelangan tangan? Yang ketiga, apa saja otot yang membantu dalam proses pergerakan sendi pergelangan tangan? Yang keempat, bagaimana proses inervasi pada otot-otot yang terdapat dalam sendi pada pergelangan tangan? Dan yang terakhir, apa saja aspek klinis yang dapat terjadi pada sendi pergelangan tangan? Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nilu Sinta Chandra Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami mengenai tulang-tulang yang terlibat dalam pembentukan sendi pergelangan tangan. Yang kedua, mendeskripsikan gerakan serta jenis sendi yang terdapat pada pergelangan tangan. Yang ketiga, mengidentifikasi mengenai otot-otot apa saja yang membantu proses pergerakan pada sendi pergelangan tangan. Yang keempat, menjelaskan proses inervasi pada otot-otot yang terdapat dalam sendi pergelangan tangan. Dan yang terakhir, memaparkan mengenai sendi pergelangan tangan dalam perspektif klinis. Untuk selanjutnya mengenai manfaat penulisan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ida Ayu Tameki Sripidade dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di kesempatan ini, saya akan menjabarkan manfaat dari penulisan Student Project SGDB 2 kali ini. Yang pertama, manfaat bagi penulis. 1. Student Project ini digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada blok biomedik 1 serta sebagai sumber edukasi. 2. Melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi anatomi tubuh manusia, terutama mengenai articulus radiocarpalis serta aspek klinisnya. 4. Melatih diri dalam menggabungkan review bacaan dari berbagai sumber. 5. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Yang kedua, ada manfaat bagi institusi. 1. Memberikan tambahan pengetahuan, terutama mengenai sendi pada pergelangan tangan manusia. 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi terkait. 3. Sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. 4. Sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan sendi pada pergelangan tangan manusia. 5. Sebagai media pembelajaran anatomi mengenai articulus radiocarpalis. Yang ketiga, ada manfaat bagi khalayak umum. 1. Membantu memahami lebih awal mengenai anatomi pada manusia, khususnya pada articulus radiocarpalis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempelajari ilmu anatomi manusia. 3. Mengetahui serta mengenal sendi pada pergelangan tangan manusia. 4. Membantu mendalami lebih dalam sistem kerja pada sendi pergelangan tangan manusia. 5. Membantu agar dapat terhindar dari masalah kesehatan pada sendi pergelangan tangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan bab 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Putume Andian Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 042. Di sini saya akan membahas tentang tulang yang terlibat dalam proses pergerakan sendi pergelangan tangan. Yang pertama itu ada tulang radius. Tulang radius ini itu membentuk regio antebraki sisi lateral. Selanjutnya itu ada tulang ulna. Tulang ulna ini mempunyai 2 ujung dengan struktur yang terletak di daerah distal.
Selanjutnya ada tulang scaphoid. Tulang scaphoid ini merupakan bagian dari tulang karpal yang dimana bentuknya khas seperti perahu dengan dataran tinggi yang proksimal dan konvergen. Selanjutnya ada tulang lunate. Tulang lunate itu identik sama tulang lunar yang dimana bentuknya seperti bulan sabit. Ukurannya itu kecil dan terhubung dengan tulang-tulang seperti scaphoid dan triquertum. Selanjutnya ada tulang triquertum. Tulang triquertum ini memiliki sambungan pada sisi proksimal dengan tulang radius pada arah radial dengan ulna dan pada arah polar dihubungkan dengan tulang pisiformis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erviani Deavira Redita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Saya akan melanjutkan menjelaskan tulang yang terlibat pada proses pergerakan sendi pergelangan tangan, yaitu tulang pisiform. Tulang ini merupakan tulang yang dipresentasikan berukuran kecil dengan bentuk mirip layaknya dengan kacang yang bulat. Tulang ini melekat pada umbilikal. Tulang trapezius. Tulang trapezius mempunyai artikulasi dengan tulang lainnya, yaitu pada arah polar dengan ditandai adanya penonjolan berupa tuberositas. Kemudian pada arah proksimal dengan tulang calcaneus, pada arah distal dengan tulang metakarpal 1 dan 2. Tulang trapezois. Tulang ini terhubung secara radial ke tulang trapezius calcaneus, distal ke tulang metakarpal kedua dan dekat dengan tulang calcaneus. Tulang hemet mempunyai hubungan dengan tulang lain, yaitu pada arah proksimal dengan tulang 3 dimensi, pada arah radial dengan tulang kapital, pada arah distal dengan tulang metakarpal 4 dan 5. Pada arah polar mempunyai struktur mirip lidah yang disebut gemellus. Selanjutnya dilanjutkan oleh otot yang terlibat dalam proses pergerakan sendi pergelangan tangan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Febri Alikandra Bahri dengan 3 digit NIM terakhir 052. Saya akan melanjutkan tentang materi otot yang berperan dalam pergerakan sendi pergelangan tangan. Yang pertama, maxilla flexor carpi radialis, origonya epicondylus medialis humer dan fascia antebrachii, sedangkan insensionya permukaan palmar dasar os metakarpi 2 atau sering juga 3. Fungsi fleksi palmar, abduksi ke arah radial ini juga membantu menekuk pergelangan tangan ke arah lengan atas. Yang kedua, maxilla flexor carpi ulnaris, origonya caput humeral, epicondylus medialis humer, septum intermuscular brachii medial. Insensionya os pisiforme, dasar os metakarpi 5 dan os hamatum. Fungsinya fleksi palmar, abduksi ke arah ulnar, ini juga membantu menekuk pergelangan tangan ke arah lengan atas. Yang ketiga yaitu maxilla palmaris longus, erigonya epicondylus medialis, fascia antebrachii. Insensionya aponeurosis palmaris. Fungsinya membentuk dalam fleksi pergelangan tangan serta merapatkan telapak tangan ke lengan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abiyasa Putra dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai otot yang terlibat dalam proses pergerakan sendi pergelangan tangan. Yang selanjutnya yaitu muscle extensor carpi radialis longus, origo epicondylus lateralis humeri, isertio posterior base metacarpilia atau tulang telapak tangan 2, fungsi ekstensi tangan atau pergelangan tangan. Yang selanjutnya yaitu muscle extensor carpi ulnaris, origo caput humerli, epicondylus lateralis humeri, lig collateral radiali, caput ulnari fascis posterior ulnai atau tulang 2/3 proksimal fascia antebrachii. Isertio permukaan dorsal dasar os metakarpi 5. Fungsi fleksi dorsal, abduksi ke arah ulnar. Ini juga membantu dalam menekuk pergelangan tangan ke arah lengan atas. Yang selanjutnya yaitu muscle extensor digitorum, origo epicondylus lateralis humeri, lig collateral radi dan unulare radi, fascia antebrachii. Isertio yang dinamakan aponeurosis dorsalis jari kedua sampai kelima. Fungsi fleksi dorsal, abduk ke arah ulnar
dan juga menggerakkan jari-jari ke arah ekstensi yang mencangkup pergelangan tangan dan sendi-sendi jari. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 2.3 terkait sendi yang membantu dalam proses pergerakan pada pergelangan tangan. Secara umum, sendi yang mengatur proses pergerakan pada pergelangan tangan dibagi menjadi dua, yaitu artikulatio radiokarpal dan artikulus radiokarpal. Yang pertama, artikulatio radiokarpal. Artikulatio radiokarpal termasuk sendi biaksial yang memiliki 5 gerakan, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkumduksi. Pada fleksi dilakukan dengan membengkokkan tangan ke arah telapak tangan atau lengan bawah, sedangkan pada ekstensi dilakukan dengan meluruskan tangan dari posisi tertekuk. Kemudian pada abduksi dengan gerakan menjauhkan tangan dari garis tubuh, dan aduksi dengan menggerakkan tangan menuju atau mendekati garis tengah tubuh. Nah, kombinasi dari 4 gerakan tadi akan membentuk suatu gerakan melingkar ataupun sirkumduksi. Kemudian untuk sendi kedua yaitu artikulus radiokarpal. Artikulus radiokarpal atau sendi pergelangan tangan adalah sendi sinovial yang memungkinkan terjadinya beberapa macam gerakan pada tangan dan lengan bawah untuk melakukan aktivitas fungsional. Sendi ini tergolong sendi kondilaris yang memungkinkan terjadinya pergerakan dalam 2 sumbu. Artikulus radiokarpalis merupakan sendi kompleks yang melibatkan banyak tulang, ligamen, dan artikulasi. Sendi ini didukung oleh berbagai ligamen, termasuk sendi ataupun ligamen radiokarpal, ligamen ulnokarpal, dan kompleks fibrokartilago segitiga. Selanjutnya, untuk poin 2.4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Taya Fadila Putri dengan NIM digit terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan 2.4, inervasi pada otot yang terdapat di sendi pergelangan tangan. Pergelangan tangan manusia merupakan struktur kompleks yang terdiri dari tulang, otot, tendon, dan saraf. Salah satu komponen penting dari pergelangan tangan adalah terowongan karpal yang dibentuk oleh tulang karpal dan ligamen karpal melintang. Terowongan ini berisi beberapa tendon fleksor dan saraf median. Saraf median berperan penting dalam memberikan fungsi, sensibilitas, dan gerakan pada jari-jari. Saraf ini berasal dari 2 radiks, yaitu radicula lateralis dan radicula medialis. Saraf median mempersarafi otot-otot fleksor pada bagian lengan bawah, kecuali muscle flexor carpi ulnaris, bagian ulnaris dari muscle flexor digitorum, dan 5 otot tangan. Saraf median mempersarafi otot-otot tenar dan 2 otot lumbricalis lateralis, serta kulit di sisi palmaris 3,5 jari lateral. Saraf median seperti yang tadi saya sebutkan bertanggung jawab untuk mempersarafi sebagian besar otot fleksor pada lengan bawah dan beberapa otot intrinsik tangan. Namun bukan satu-satunya saraf yang menyuplai sendi pergelangan tangan. Ada juga saraf lain yang berkontribusi terhadap fungsi dan sensasi pergelangan tangan, seperti saraf radial, saraf ulnaris, dan cabang-cabangnya. Saraf radial berasal dari korda posterior plexus brachialis dan menerima serat dari C5 ke T1. Saraf ini berjalan di sepanjang aspek posterior lengan dan terbagi menjadi 2 cabang, yaitu cabang superficial dan cabang dalam. Saraf ulnaris juga berasal dari korda medial plexus brachialis dan menerima serat dari C8 dan T1. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan sendi pergelangan tangan dalam perspektif klinik. Perkenalkan, nama saya Putu Nanda Felina Gadana dengan 3 digit terakhir yaitu 030. Selanjutnya saya akan membacakan perspektif klinis di sendi pergelangan tangan. Yang pertama, sendi pergelangan tangan merupakan tempat paling sering terjadinya cedera. Artikulatio radiokarpalis merupakan salah satu sendi tubuh yang kompleks. Gerakan yang dialami oleh artikulatio radiokarpalis menggabungkan unsur-unsur dari bidang frontal dan bidang sagittal eksternal cenderung terjadi melalui deviasi radial dan fleksi terjadi melalui deviasi ulnar. Latihan peregangan artikulatio radiokarpalis merupakan peregangan otot-otot ekstensor antebrasium, otot-otot flexor antebrasium, peregangan tangan, relaksasi artikulatio radiokarpalis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya India Stilstari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan memaparkan simpulan dari student project blok biomedik 1 mengenai anatomi artikulus radiokarpalis atau wrist joint dan aspek klinisnya.
Sendi pergelangan tangan atau wrist joint merupakan sendi yang berperan pada proses pergerakan tangan dari arah-arah tertentu dan memberikan area gerak yang mempermudah mobilitas individu sehari-hari. Terdapat tulang-tulang pada pergelangan tangan, seperti tulang karpal, tulang metakarpal, tulang jari tangan, serta tulang radius dan tulang ulna yang berfungsi sebagai artikulasi pada setiap sendi di baris proksimal dan distal. Adapun otot-otot yang terlibat dalam proses pergerakan sendi pada pergelangan tangan seperti flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, extensor carpi radialis longus, serta extensor carpi ulnaris. Otot-otot yang memiliki origo, insertio, dan fungsinya masing-masing bekerja sama menghasilkan berbagai gerakan kompleks pada pergelangan tangan untuk menjalankan tugas sehari-hari, seperti gerakan fleksi, ekstensi, dan deviasi ulnar. Articulus radiocarpalis atau sendi pergelangan tangan termasuk dalam sendi biaksial yang memiliki 5 gerakan, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan sirkumduksi. Sendi ini merupakan sendi sinovial dan tergolong dalam sendi kondylaris. Sendi yang kompleks ini dibentuk oleh ujung distal tulang radius dan ulna dan deretan tulang karpal proksimal, serta didukung oleh berbagai ligamen. Terowongan karpal yang juga merupakan salah satu komponen penting dari pergelangan tangan berisi beberapa tendon flexor serta saraf median yang berperan dalam memberikan fungsi, sensibilitas, dan gerakan pada jari-jari tangan. Saraf ini berasal dari 2 radiks, yaitu radicula lateralis dan radicula medialis. Saraf-saraf median ini mempersarafi otot-otot flexor di lengan bagian bawah, otot-otot tenar, 2 otot lumbricalis lateralis, dan kulit di sisi palmaris 3,5 jari lateral, kecuali bagian musculus flexor carpi ulnaris, bagian ulnaris dari musculus flexor digitorum, dan 5 otot tangan. Otot-otot tenar berfungsi untuk melakukan gerakan oposisi pollex bersama dengan musculus opponens pollicis. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Maesteni Widiarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang dapat kami sampaikan yaitu dalam perspektif klinik, sendi pergelangan tangan merupakan tempat yang paling tinggi resikonya untuk mengalami cedera. Untuk mengurangi resiko cedera, ada jenis latihan pada articulatio radiocarpalia berperan meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, seperti peregangan otot-otot extensor antebrachium, otot-otot flexor antebrachium, peregangan tangan, dan relaksasi artikuloradiokarpal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDB 2 dengan topik anatomi articulus radiocarpalis. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.